Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, malam hari ini, kita akan mengadakan ibadah Sabtu Sunyi ataupun ibadah Sabtu Pengharapan. Adapun yang menjadi bahan khotbah kita pada malam hari ini diambil dari Matius 12 ayat 38 sampai ayat 42. Matius 12 ayat 38 sampai 42 saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Jemaat sekalian kiranya mendengarkannya dengan baik dan benar. Demikian firman Tuhan. Perikopnya tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin kabar kita semuanya sukacita, sehat-sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Hari ini dalam ibadah ataupun kebaktian Sabtu Pengharapan, ibadah Sabtu Sunyi, tema kita bertobat dari dosa. Jadi ada beberapa ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, penyampaian firman Tuhan dengan memakai bahasa Indonesia, dan hari ini kita akan pakai bahasa Indonesia dan juga nanti akan kita pakai bahasa Karo seperti itu. Hari ini kita pakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sabtu Suci ataupun Sabtu Sunyi ataupun yang kita kenal di GBKP beberapa tahun belakangan ini Sabtu Pengharapan, itu merupakan hari terakhir dalam pekan suci, minggu-minggu suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Yang dirayakan orang Kristen, yang dilakukan orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Jadi hari Sabtu Sunyi, Sabtu Pengharapan memperingati pada saat tubuh Yesus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Ini memperingati Yesus dikubur, tubuhnya dibaringkan dalam sebuah kuburan. Lalu keesokan harinya kita tahu Yesus bangkit dari kematiannya. Artinya di dalam momen Sabtu Sunyi, Sabtu Pengharapan ini, Yesus berada di dunia kematian. Dia berada di dunia kematian jadi satu bentuk perjuangannya untuk menyelamatkan kita dan menumbuhkan pengharapan kepada kita bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan dalam hidup ini, bahwa Yesus sudah sampai ke dalam kehidupan yang paling terdalam sekalipun. Dan dia mengatakan bahwa aku sudah memberikan jaminan bahwa aku akan memberikan keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Artinya kenapa kita peringati ini? Supaya perjuangan Yesus jangan menjadi sia-sia. Lalu itu kita hargai dan kita jadikan sebagai penyemangat kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena tema kita bertobat dari dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di bahan bacaan kita Markus 15 ayat 42 sampai 43, Markus 15 ayat 42 sampai 43,
Bahan bacaan kita menceritakan pada saat itu hari mulai malam, pada saat Yesus sudah mati, di hari Jumat itu hari sudah mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan menjelang hari Sabat. Jadi hari Sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu, seperti itu. Hari Sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu, karena Sabat dimulai sejak matahari terbenam. Jenazah Yesus, mayat Yesus harus segera dikuburkan sebelum Sabat dimulai, karena ada aturan bahwa tidak boleh menguburkan mayat pada hari suci, pada hari yang suci bagi orang Yahudi pada saat itu. Memindahkan dan menguburkan jenazah tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, tidak boleh. Karena itu ada seorang yang mengagumi Yesus, Yusuf dari Arimatea. Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar, seorang anggota mahkamah agama, yang sebenarnya dia sangat mengagumi Yesus. Dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Dia sangat terpesona akan ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus semasa dia hidup. Tapi dia tidak berdaya melawan keputusan-keputusan teman-temannya yang menyalibkan, yang memutuskan hukuman kepada Tuhan Yesus. Dia ini seorang anggota mahkamah agama yang terkemuka, dan juga dia menanti-nantikan datangnya kerajaan Allah. Lalu dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Meminta mayat Yesus. Karena hari telah malam dan besok adalah hari Sabat. Hari Sabat orang Yahudi, hari ke-7. Hari ini juga Yusuf harus menghadap Pilatus. Di hari Jumat itu juga. Ia adalah anggota mahkamah agung, mahkamah agama, seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, artinya keberaniannya yang muncul terlambat, walaupun muncul terlambat, keberanian Yusuf Arimatea ini yang muncul terlambat beberapa jam, namun dalam meminta tubuh Yesus, Yusuf mempertaruhkan reputasi dan karirnya. Ingat, pada saat itu orang yang menjabat dalam jabatan mahkamah agama adalah orang yang penting. Berarti dia berani melawan arus, karena dia benar-benar tahu siapa sebenarnya Yesus. Karena dia tahu, karena dia sudah dicelikkan matanya, sudah dibukakan matanya, sudah bisa melihat siapa sebenarnya Yesus itu di balik kesederhanaannya. Berarti dia mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan karir, mempertaruhkan masa depan yang sebenarnya sudah, ya kalau dikatakan sudah gemilang lah, sudah gila, sudah pejabat eselon lah dia ini, seperti itu. Dan dengan menyentuh mayat, dia menajiskan dirinya. Peraturan orang Yahudi, siapa yang menyentuh mayat berarti dia najis, dan membuatnya tidak layak untuk ikut serta dalam perayaan Paskah. Dia tidak peduli. Berarti dia mengerti bahwa yang dia sentuh ini adalah orang kudus. Yang dia sentuh ini adalah makhluk yang kudus. Dia sebenarnya tidak kudus. Yang dia sentuh ini adalah orang yang suci. Sehingga ketika dia menyentuh orang yang suci itu, dia juga kebagian kesucian itu. Dia juga kedapatan, dia juga maksudnya mendapatkan kesucian, mendapatkan kekudusan itu. Karena peraturan pada saat itu, saya ulangi, peraturan pada saat itu siapa yang menyentuh mayat, dia najis dan dia tidak bisa ikut serta dalam perayaan Paskah. Itu Paskah adalah hari raya yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Yusuf Arimatea orang kaya. Lalu dia baringkan mayat Yesus di kuburan miliknya sendiri. Pada saat itu hanya orang-orang tertentulah yang memiliki kuburannya sendiri yang sudah dia beli, seperti itu. Yang belum pernah dipakai, yang dilubangi pada dinding batu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk ke dalam bahan khotbah kita Matius 12 ayat 38 sampai 42 yang berkaitan dengan ibadah Sabtu pengharapan ini. Kalau kita lihat dalam Matius 12 ayat 38 sampai 42, kemunafikan orang Farisi ini diberitakan oleh Injil Matius. Dalam bahan khotbah hari ini, orang Farisi berpura-pura mau jadi pengikut Yesus, yang masih punya sedikit ganjalan. Ada sedikit ganjalan, tapi sebenarnya orang Farisi ini sebenarnya berpura-pura. Kalau istilahnya, dia ini melakukan politik dua kaki gitu, seperti itu. Satu kakinya di sana mengikut Yesus, tapi sebenarnya
dia juga masih pengen mengikuti pola-pola duniawi. Hanya tinggal sedikit lagi dia bisa menjadi murid. Dia akan menjadi murid Yesus. Kalau Yesus ngasih tanda, inilah ciri-ciri orang Kristen. Aku pendeta, aku Tuhan. Kalau enggak kau kasih mujizat sama aku, maka aku enggak ikut engkau. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang hanya mengandalkan tanda, yang hanya mengandalkan mujizat. Kalau nggak ada mujizat, nggak percaya aku. Kalau nggak sembuh penyakit, aku nggak percaya. Sedikit lagi saja dia bisa menjadi murid Yesus. Tapi dia mengharapkan tanda. Asal Yesus ngasih tanda, jadilah aku muridnya, katanya. Ini pertanyaan yang menunjukkan kekerasan hatinya, kekerasan hati mereka. Apakah masih perlu tanda lagi? Benarlah apa yang dikatakan Paulus dan Yeskiel sebenarnya, saudara-saudari yang terkasih. Orang Yahudi, kata Paulus, sangat menghendaki tanda. Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Orang yang keras kepala, ugakin pe, bagaimanapun capeknya kita melayani, pasti nggak akan masuk akal sama dia. Kayak gitunya cuman katanya. Bagaimanapun kita berusaha sekreatif mungkin, bagaimanapun kita berusaha berjerih lelah, curcur panas teh katanya dalam bahasa Karo, mencurahkan keringat, akan percaya kalau sudah memang karakternya tegar tengkuk, keras kepala, keras hati, seperti itu. Makanya dia minta tanda sampai sekarang minta tanda. Lalu Tuhan katakan, setelah melihat tanda begitu banyak, mereka masih minta tanda lagi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Udah banyak tanda, Lazarus sudah bangkit. Seperti itu. Banyak tanda. 5.000 orang dikasih makan dengan dua ikan 5 roti. Seperti itu. Dikasih tanda. Sudah banyak tanda. Yesus berjalan di atas air. Semuanya sudah banyak tanda. Masih juga minta tanda lagi. Tanda apa yakah yang mereka harapkan? Dengan begitu banyaknya mujizat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam bahan khotbah hari ini, saudara-saudari, Yesus merespon mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah generasi yang jahat dan tidak setia. Angkatan yang jahat, generasi yang jahat. Lalu Tuhan menegur mereka dengan teguran yang sangat keras. Mereka hanya akan mendapatkan tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tanda Yunus adalah bahwa anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Tetapi hal lain lagi yang sangat dimengerti oleh ahli Taurat dan orang Farisi adalah bahwa Yunus menjadi tanda penghakiman bagi Niniwe pada saat itu. Yunus menjadi alat menyatakan peringatan Tuhan bagi kota besar Asyur, ibu kotanya Niniwe. Setelah dia keluar dari perut ikan besar yang menelan dia selama 3 hari 3 malam. Inilah peringatan yang secara implisit mau dinyatakan Tuhan Yesus. Dia akan 3 hari ditelan oleh kematian. Yesus 3 hari ditelan oleh kematian. Tetapi setelah itu dia akan bangkit untuk menghakimi manusia. Penghakiman oleh Yunus terjadi setelah dia dikeluarkan dari perut ikan. Dan penghakiman oleh Yesus terjadi setelah dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tanda yang dialami oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah bahwa setelah bangkit dari kematian, Yesus akan menghakimi mereka. Yesus akan menghakimi mereka. Kecuali mereka bertobat. Sama seperti Niniwe bertobat. Mereka akan segera dicungkir balikan. Seperti itu. Terlalu banyak kita meminta tanda, mencari tanda ke sana kemari. Capek kita cari tanda, capek kita cari mujizat ke sana kemari. Padahal ada tanda yang selalu diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang mengiringi perjalanan kehidupan kita, yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Tanda Yunus adalah tanda penghakiman yang menuntut respon pertobatan dengan segera. Artinya penghakiman segera akan datang. Cepatlah bertobat. Niniwe pada saat itu, orang yang tidak mengenal, bangsa yang tidak kenal Taurat Tuhan, langsung merespon, mengoyakkan kain, mengoyakkan baju. Pada saat itu orang yang sedih, berkabung pada saat itu adalah mengoyakkan bajunya, tanda dia sedang mendapat bahaya seperti itu. Langsung dia mengoyakkan baju. Orang yang sama sekali, bangsa yang sama sekali dikatakan sebagai penjaga hukum Tuhan, malah dia acuh terhadap perintah Tuhan
yang mengharuskan dia bertobat dari dosanya. Mereka malah cari selalu tanda-tanda, cari selalu mujizat, cari selalu kejadian-kejadian yang bisa menggerakkan hati mereka. Padahal sudah begitu banyak tanda yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada bagian ini Tuhan Yesus tidak mau meninggikan dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan bahwa setelah 3 hari di perut bumi Anak manusia akan menghakimi setiap orang. Enggak gitu. Siapa yang menolak dia akan dihukum berat. Dia tidak memberitakan itu, tetapi dia mengatakan bahwa yang akan bangkit adalah orang Niniwe dan ratu dari Sheba. Mengapa begitu? Karena baik orang Niniwe maupun ratu Sheba, ratu dari selatan katanya tadi dalam bahasa Indonesia, tidak tertarik kepada mujizat dan tanda. Kalau katanya seperti ini, orang Niniwe dan ratu Sheba ataupun ratu dari selatan ini, dia malas banyak cerita. Dia malas banyak ngomong. Dia lebih bagus mendengarkan langsung kepada sumbernya, dan dia percaya itu adalah sumber yang benar, maka dia jalankan seperti itu. Sekarang banyak sekali kita berdebat. Orang sekarang berdebat soal metode-metode. Gereja-gereja sekarang berdebat soal metode-metode. Berlomba-lomba membuat metode-metode. Oke, sah-sah saja. Tapi kita lebih banyak berkutat di metode. Kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan, apa yang kita konsepkan dalam metode kita itu. Kita hanya sekedar menikmati sampai kita cari tanda, cari pengkhotbah ke sana kemari, cari firman Tuhan ke sana kemari, tapi kita nggak pernah mengimplementasikan, menerapkan. Dengan sibuknya kita mencari firman Tuhan ke sana kemari seperti itu. Lalu dia katakan, orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Mereka bertobat karena firman. Mereka tidak bertobat karena mujizat. Orang Yahudi menghina Yesus dan masih meminta tanda. Padahal Yesus jauh lebih berkuasa dari Yunus. Jika Niniwe bertobat karena Yunus, apalagi jika mereka mendengar Yesus. Bayangkan itu. Jika Niniwe saja bertobat karena Yunus, dan Yunus itu adalah suruh-suruhan, hambanya Tuhan Allah, dan Tuhan Allah itu sendiri adalah Yesus. Apalagi kalau dia dengar Yesus, luar biasa sekali. Kita sering sekali seperti itu. Kita nggak percaya kalau dikatakan Nabi itu nggak laku di tempatnya sendiri. Kita olok-olok pendeta kita olok-olok serayan kita olok-olok pertudiakan kita. Padahal mungkin di luar sana konsepnya itu begitu terterima, belum dijalankan, tapi orang sudah yakin. Tapi kita sama diri kita sendiri aja, teman kita pun kita nggak mau mempercayainya. Berarti kita masih berkutat dalam dosa seperti itu. Lalu demikian juga Ratu Sheba dari selatan mengadakan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari hikmat Salomo. Dia tidak datang karena mendengar Salomo mampu mengerjakan tanda-tanda mujizat. Dia datang untuk mendengar hikmat Salomo. Itu sebabnya ratu ini pun akan menjadi ukuran bagi penghakiman untuk Israel. Israel masih meminta tanda, padahal Yesus jauh lebih berhikmat daripada Salomo. Jauh lebih berhikmat daripada Salomo. Jika hikmat Salomo saja membuat Ratu Sheba dari selatan terkesan, apalagi kalau ratu itu mendengar Yesus mengajar. Saudara-saudari yang terkasih, berimanlah kepada Yesus. Jangan beriman kepada gereja, jangan beriman kepada pendeta, jangan beriman kepada megahnya gedung gereja. Itu hanya alatnya Tuhan. Kita terkadang terlalu mencintai medianya daripada sang pemberi media, sehingga kita nggak bertobat. Mereka dengan kebodohan yang luar biasa menghina apa yang paling agung dan paling berkelas, paling berkualitas, paling bernilai di bumi ini, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mereka menolak anak Allah yang mempunyai kuasa dan hikmat melebihi semuanya. Lalu celakalah kita karena kebodohan kita. Inilah tanda bagi orang yang berpura-pura mau ikut Yesus. Pelayanan kesana kemari ataupun gereja kesana kemari, merasa tidak puas seperti itu. Ingat, Anda kerjaannya memuaskan hati Tuhan, bukan memuaskan hati Anda. Kalau kita mencari kesana kemari hanya untuk memuaskan hati kita, masih sama seperti orang Yahudi tadi. Sabtu sunyi, Sabtu pengharapan adalah momen kita merenungkan arti kasih setia Tuhan melalui kematian Yesus. Kematian tentu hal yang sangat ditakuti manusia. Bahkan kalau membicarakan tentang kematian pun banyak orang
gentar, takut untuk membicarakannya, apalagi membicarakan tanda-tanda kematian itu. Nah, hari ini kita mau berbicara soal itu. Bertobatlah sebelum kita mendekati ajal kita, seperti itu. Selagi masih diberikan Tuhan kesempatan, banyak tanda yang Tuhan berikan, banyak pengalaman yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa intinya supaya tema khotbah ini sampai adalah bertobatlah, berbaliklah dari Tuhan. Dengan itu kita bisa terus berpengharapan kepada Tuhan. Itulah tandanya kita menghargai kematian Kristus. Bertobat dari dosa membuat kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi menyatu dengan Dia. Mari kita terus membagikan firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.